ilmu kepolisian dan reformasi pendidikan kepolisian. Maka pada konteks reformasi pendidikan akan berkaitan dengan moral dan literasi, juga ilmu kepolisian. Nah, pada konteks ini tentu kita semua menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu bagian untuk mencerdaskan, mentransformasi, mengkaji, mengembangkan, meregenerasi, dan banyak hal lain. Dasarnya apa? Dasarnya tentu pada ilmu kepolisian bagi polisi. Karena harapannya para petugas polisi ini menjadi profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Ilmu kepolisian sebagai ilmu antar bidang ini mempelajari tentang masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan keteraturan sosial. Nah, maka konteks ini juga akan berkaitan dengan masalah hukum, penegakan hukum, dan keadilan. Karena polisi bukan sekedar penegak hukum, tapi juga penegak keadilan. Pada konteks ini juga mempelajari tentang masyarakat, corak masyarakat dan kebudayaannya. Karena pada konteks demokrasi tentu ini kan menjadi sangat penting, karena ini menjadi satu ideologi model politik atau yang bisa dikembangkan dalam model-model pemolisian lainnya. Selain itu juga mempelajari kaitannya dengan birokrasi, dengan masalah kejahatan. Kejahatan baik yang konvensional, yang kontemporari, extraordinary, transnasional, bahkan futuristik kriminal. Nah, kita juga perlu memikirkan permasalahan-permasalahan ke depan. Di era VUCA ini kita menghadapi banyak hal yang menimbulkan potensi konflik yang besar. Maka model pemolisian atau bagian dari ilmu kepolisian juga mempelajari tentang policing atau model pemolisian. Tadi yang sampaikan adalah bagaimana model-model pemolisian bisa dikembangkan yang berbasis wilayah, berbasis fungsi, atau berbasis dampak masalah. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan bagaimana membangun smart policing agar ada harmoni antara konvensional policing, electronic policing, dan forensik policing. Karena mau tidak mau konteks inilah yang kita bisa kaitkan, bisa kita kembangkan bagaimana sistem-sistem ini bisa saling terkait. Karena mau tidak mau pemolisian yang dikembangkan akan berkaitan dengan sistem pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat, yaitu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Tentu ini harus dibangun yang berstandar prima. Artinya juga akan berkaitan dengan bagaimana pelayanan ini cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Dan juga ilmu kepolisian mempelajari isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Baik itu masalah ideologi misalnya, masalah politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Termasuk juga teknologi. Maka pendidikan di kepolisian ini menurut saya adalah pendidikan yang proaktif dan problem solving. Yang bukan mengajarkan apa, bagaimana, tapi menjadikan siapa. Mau tidak mau cara berpikir ini sangat penting. Baik itu kita bisa prediktif, antisipatif, solutif, atau ada kebaruan. Karena kita juga bisa melihat apa yang disampaikan oleh Albert Einstein yang mengatakan the true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Maka pengembangan imajinasi ini sangat penting. Bagaimana kita berpikir futuristik. Karena polisi untuk bisa memberikan pelayanan yang prima, yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern, setidaknya satu langkah lebih maju daripada masyarakat yang dilayaninya. Maka sistem pendidikan ini bisa dibangun melalui model-model studi kasus, model untuk konseptual dan teoretikal, bagaimana untuk pencegahan atau crime prevention, dan juga membangun kemitraan, serta ada upaya menyelesaikan masalah atau problem solving dan memikirkan adanya kebaruan. Karena pelayanan kepada publik ini dituntut untuk prima. Tadi yang saya katakan bahwa model yang dikembangkan harmoni antara
conventional policing, electronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dan forensic policing sebagai model pemolisian di era kenormalan baru.